Alhamdulillahi rabbil alamin, walladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, wa arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sumaidan faqalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim. Hadirin jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur, alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan secara zahir maupun secara batin. Terbukti kita bisa hadir kembali di masjid yang kita cintai ini dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan sholat berjamaah pada Jumat hari ini. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang berbahagia dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan hampir berakhir. Tinggal berapa hari lagi dan insyaallah kita akan meninggalkan, selamat tinggal bulan Ramadan. Insyaallah jika Allah masih mengizinkan kita untuk hidup di muka bumi ini, kita akan bertemu lagi pada Ramadan tahun yang akan datang. Namun jika Allah tidak mengizinkan lagi kita untuk hadir di muka bumi ini, berarti bulan Ramadan yang saat yang kita lakukan sekarang ini adalah merupakan Ramadan yang terakhir bagi kita. Maka sangat merugilah kita, sangat menyesallah jika puasa Ramadan yang telah kita lalui inilah hampir habis 1 bulan penuh, tidak menciptakan, tidak mengantarkan kita sesuai dengan kehendak Allah, bahwa tujuan daripada puasa Ramadan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita menjadi manusia yang berkualitas. Siapa manusia yang berkualitas itu? Adalah dengan bahasa yang tertinggi adalah manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah berakhir puasa Ramadan bukan berarti sudah selesailah pekerjaan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti sudah selesai tilawah Al-Qur'an. Bukanlah sudah selesai yaitu majlis-majlis taklim yang ada di masjid, salat berjemaah di masjid. Tidak. Bahkan wajib kita tingkatkan tanda kita kembali ke fitrah, kembali kepada keadaan kita, sehingga disebut dengan suci bagaikan bayi yang baru lahir, ibarat kertas yang belum kena tinta. Ungkapan ini hadirin yang berbahagia merupakan harapan kita bersama. Walaupun kadangkala banyak yang gagal dan juga memang banyak yang berhasil. Maka hadirin yang berbahagia, ada 2-3 persyaratan penting
yang harus kita lakukan dan akan kita sampaikan pada khutbah yang berbahagia ini. Yang pertama, hadirin yang berbahagia, untuk kembali kepada fitrah, untuk kembali suci bagaikan bayi yang baru lahir, itu syaratnya kita ambil ada 3 hal. Yang pertama, puasa Ramadan sesuai dengan tuntunan, sesuai yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul. Jika puasa Ramadan kita taat, jika puasa Ramadan kita lakukan, lapar dan haus juga kita tahan, tapi tidak cocok dengan aturan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul, maka belum tentu akan menjadikan kita manusia yang berkualitas, menjadi manusia yang bertakwa, menjadi insan yang suci setelah selesai Ramadan ini. Karena Rasulullah SAW tidak tanggung-tanggung, hadirin yang berbahagia, menjamin bagi kita semua yang berpuasa Ramadan yang benar, berpuasa Ramadan yang baik, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa, kata Rasulullah SAW, puasanya konsep yang pertama karena iman, yang kedua watisaban, artinya mengharapkan ridho Allah semata-mata, bukan mengharapkan ridho dengan siapapun, bukan mengharapkan pujian, bukan mengharapkan supaya orang melihat bahwa kita berpuasa, bukan, karena ingin mencari ridho Allah. Tentu ingin mencari ridho Allah, kita banyak perhitungan yang harus kita hitung, mana yang boleh di dalam bulan Ramadan ini, mana yang diharamkan, mana yang disunatkan, mana yang dimakruhkan. Tentu harus kita jaga, dihitung semua, sehingga ridho Allah itu akan datang kepada kita semua. Kalau ini sudah kita lakukan, berarti salah satu syarat kita sudah kembali kepada fitrah. Yang kedua, hadirin yang berbahagia, syaratnya adalah wajib membayar ongkos fitrah. Kalaulah kita mau pulang ke kampung halaman, maka siapapun orangnya, pakai mobil sendiri ataupun tidak, wajib mengeluarkan biaya pulang kampung. Tetapi hadirin yang berbahagia, biaya pulang kampung tidak semahal dengan biaya atau biaya kita kembali kepada fitrah, tidak semahal biaya kita pulang ke kampung halaman. Kalau kita pulang ke kampung halaman, apalagi kita sudah lama tidak pulang ke kampung halaman kita, tidak cukup 1 juta 2 juta, apalagi tempat saudara-saudara kita, bapak-bapak kita tinggalnya adalah jauh di sana di seberang untuk mengunjungi kedua orang tuanya, maka memerlukan biaya yang besar. Tetapi hadirin yang berbahagia, untuk kembali kepada fitrah tidak perlu kita menggunakan biaya yang besar. Cukup dengan 10 canting beras, alias uang diganti bermacam-macam sesuai dengan beras yang kita makan. Mungkin kita memakan beras yang berharga 45, mungkin kita memakan yang 40, mungkin yang 35 dan seterusnya. Nah, maka hadirin yang berbahagia, bayarlah sesuai dengan yang kita makan minimal. Tetapi alangkah baiknya kalau kita membayar sesuai atau melebihi yang kita makan. Tapi kalau kita memakan biasanya beras atau nasi yang kita makan yang berharga 45, tapi kita membayar fitrah 35, maka apa kata Allah? Wala tayammamul khabisa minhu tunfikun walastum bi'akhidhihi illa antum midufi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ditantang oleh Allah, jangan sekali-kali kamu memilih seperti itu, lalu kamu memilih yang buruk-buruk, dan yang buruk-buruk itu kamu nafkahkan, sedangkan kamu sendiri tidak mau mengambilnya, tidak mau memakannya, kecuali kamu memicingkan mata. Wa'lamu, kata Allah, ketahuilah bahwa aku ini ghaniyun, aku ini kaya. Kenapa Allah menggunakan kata kaya di sana? Jelas hadirin yang berbahagia, siapa orang kaya? Kita berikan sedekah yang tidak baik, kita berikan makanan yang kurang baik, kita berikan pakaian yang kurang baik, pasti dia tidak akan menerima. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala
maka hadirin yang berbahagia, minimal yang kita sampaikan, minimal yang kita bayar, apa yang kita makan itu juga yang kita bayar. Alhamdulillah kalau kita bisa mengangkat lebih tinggi daripada itu. Karena hadirin yang berbahagia, zakat fitrah itu adalah berfungsi untuk membersihkan dari diri kita. Mungkin waktu puasa Ramadan kemarin atau sekarang ini masih banyak kekeliruan, masih banyak kesalahan, masih banyak kekilapan, dan kekilapan itu tanpa kita sengaja, maka itu bisa disempurnakan oleh zakat fitrah. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lil saimi minal lawi wa rafasi wa ta'matan lil masakin. Bahwa zakat fitrah itu adalah dipersembahkan untuk membersihkan kalian-kalian yang berpuasa. Dari mana? Minal lawi warafasi, dari perbuatan yang sia-sia atau pekerjaan atau kalimat-kalimat yang rapas yang kita ucapkan selama bulan Ramadan akan merusak amalan-amal Ramadan kita. Maka ini bisa ditutupi dengan zakat fitrah. Dan kepada siapa kita membayar, dan sasaran zakat fitrah adalah wata'matal lil masakin. Berikanlah zakat fitrah itu penuh kepada fakir miskin. Bukan berarti hadir yang berbagai asnaf lain tidak boleh, tetapi yang wajib, yang harus kita tekankan itu adalah fakir dan miskin saja. Banyak pendapat-pendapat ulama lebih banyak mengatakan itu hanya fakir miskin saja, sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu mari kita membayar zakat fitrah secepatnya, sehingga saudara-saudara kita akan merasakan apa hari kegembiraan, hari kesenangan, hari kemenangan. InsyaAllah sebentar lagi akan kita rayakan. Juga mereka merasakan apa yang kita rasakan. Jangan hadirin yang berbahagia mereka dengan penuh dengan kesedihan. Apalagi saudara-saudara kita yang anak yatim, anak-anak yang piatu, yang tidak ada baju pembelian ayah, tidak ada celana pembelian ibu, tetapi mereka hanya merenung dengan tangisan, yaitu penuh dengan tangisan di dalam pipinya. Sedangkan kita orang yang kaya raya, mempunyai orang tua yang masih cukup, tetapi kita justru bersenda gurau di depan rumah kita, menghambur-hamburkan harta yang kita miliki. Padahal di depan rumah kita, di dekat rumah kita, di belakang rumah kita, mereka menjerit tidak makan. Oleh karena itu luruskan pandangan kita dalam rangka kita untuk membersihkan diri selesai Ramadan ini. Inilah merupakan hal kita. Di samping kita hablum minallah, tetapi juga ada hablum minannas. Hadirin yang berbahagia, yang terakhir adalah tempat kita atau syarat untuk kembali kepada fitrah, wajib kita menyelesaikan segala urusan dengan saudara-saudara kita, dengan orang tua kita, dengan suami, dengan istri kita. Mari kita bersama-sama saling memaafkan. Demi Allah, puasa kita, demi Allah semua ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalau hubungan kita baik terhadap Allah tapi kita buruk terhadap sesama manusia, maka hablum minallah dan hablum minannas, ternyata ini tidak bisa lepas dalam kehidupan kita hadirin yang berbahagia. Nah, maka waktu selesainya Ramadan ini atau sudah berakhirnya bulan Ramadan ini, kita hilangkanlah rasa dendam, rasa yang tidak baik, rasa yang tidak benar di antara sesama kita. Mulai dengan suami istri, mari kita saling memaafkan. Kemudian kepada kedua ibu bapa kita, mari kita bersimpuh di depan orang tua kita, mohon maaf lahir dan batin. Demi Allah, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sepintar apapun kita, maka kita tidak akan menjadi orang yang bahagia kalau gerak langkah kita ini tidak direstui dan tidak diridhoi kedua ibu bapa kita. Bukankah Rasulullah SAW sudah mengangkat mereka itu menjadi keramat hidup di rumah kita? Ridallah fi ridal walidaini wa suhtullah fi suhtil walidaini. Ridha Allah tergantung kepada ridho ibu bapa, dan murka Allah akan turun jika jika orang tua kita tidak ridho. Na'udzubillah. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, tidak salah jika kita bersimpuh di depan orang tua kita untuk mohon maaf lahir dan batin.
Tapi bagi orang tua kita yang tiada, yang sudah meninggalkan kita untuk selama-lamanya, mari kita ziarah ke kuburnya, mari kita perbanyak doa. Mereka adalah menantikan doa-doa dari kita sebagai anak. Jangan sampai hadirin yang berbahagia, orang tua kita tidak kita doakan. Semoga orang tua kita akan selamat di sekarang ini di alam kubur, dan dengan harapan jangan sampai disiksa di alam kubur, dan pada titik akhirnya waktu hari kiamat nanti orang tua kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya bersama kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan dengan khutbah ini ada manfaatnya bagi kita semua, sehingga akan mengetuk hati kita bersama. Mari kita bersama-sama melakukan apa yang telah saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan kembali bersih, bagaikan suci, bagaikan bayi yang baru lahir, ibarat kertas yang belum kena tinta. Harapan ini insyaallah menjadikan tujuan, harapan ini merupakan terwujud pada diri kita masing-masing. Semoga Allah akan merestui semua urusan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.